Bapak Ibu Saudara, pernah nggak saudara mendengar bahwa katanya ikut Yesus, tapi kok hidupnya susah? Pernah nggak saudara? Katanya ikut Yesus, tapi usahanya bangkrut. Wah katanya ikut Yesus, tapi punya utang. Katanya ikut Yesus. Katanya ikut Yesus. Katanya ikut Yesus, pelayanannya pasti maju, berkembang. Betul, semua yang baik itu datang dari itu Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus melihat secara komprehensif, secara keseluruhan bahwa kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Kita ada di dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran yang memungkinkan kita untuk mengalami kesulitan. Termasuk kesulitan keuangan, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam berbisnis, kesulitan dalam banyak hal. Termasuk kita mengalami kerugian. Contoh, Bapak Ibu kalau setiap hari pegang pisau, kemungkinan saudara bisa teriris oleh karena pisau itu, betul? Bisa terluka. Bapak Ibu naik sepeda motor setiap hari, kemungkinan bannya bocor, bisa nggak? Bisa. Saudara jatuh dari motor, bisa nggak? Katanya ada Yesus. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau kita sepak bola, hobi olahraga sepak bola, kemungkinan kaki terkilir bisa nggak? Bisa, kesleo bisa, patah kaki bisa. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. You di dalam Yesus atau tidak, sesungguh atau tidak, bertobat atau tidak, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan masalah. Itu makanya begini, orang Kristen itu nggak mudah, jangan mudah menghakimi orang. Nggak boleh. Justru kita harus berempati dan bersimpati. Wah katanya orang tuanya melayani Tuhan, tapi kok anaknya seperti itu. Wah suaminya melayani Tuhan, tapi istrinya kok seperti itu. Lu anaknya jadi hamba Tuhan, tapi kok orang tuanya. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini jangan kita mudah menghakimi siapapun. Amin. Kalau saudara temukan itu, miliki hati yang berempati dan simpati. Berdoalah bagi orang itu. Amin. Berdoalah bagi siapapun yang saudara jumpai. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seringkali hal ini kita jumpai. Saya juga ngalami hal yang demikian. Saya banyak mendengar suara-suara yang negatif. Wah katanya pelayanan, tapi pelayanannya nggak maju. Pelayanannya nggak berkembang. Wah pelayanannya banyak orang berduit, tapi gerejanya nggak punya duit. Jadi saya dengar sendiri, bukan dari kata orang. Kalau saya sendiri saya keep, Bapak Ibu Saudaraku. Kadang saya menyembunyikan suara-suara itu supaya istri saya tidak tahu, anak-anak saya tidak tahu. Mereka taunya, bapaknya, suaminya, semua menghadapi hal-hal yang baik. Tapi saya tanggung. Termasuk problem-problem yang pernah saya alami. Satu kali saya ngomong sama istri saya. Dia bilang begini, kenapa kok baru kasih tahu sekarang? Saya bilang sebab aku tahu dulu istriku itu siapa. Dia baru belajar melayani. Kalau dia diperhadapkan dengan sebuah kesulitan, dengan penghakiman dalam sebuah pelayanan, tentu dia tidak akan kuat. Sebagai suami yang bijak, saya tahu batas kemampuan istriku dalam menghadapi kesulitan itu. Saya diam. Sampai pada waktunya begitu dia bertumbuh dan dia melayani Tuhan dan kita sama-sama melayani, baru saya kasih tahu. Baru saya memberitahu dia. Dulu kenapa saya tidak beritahu dan sekarang saya beritahu. Saya kasih tahu alasannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita menghadapi hal yang demikian. Tapi hari ini Yesus mau mengajarkan kita untuk melihat yang berempati dan bersimpati. Empati. Dunia sedang tidak baik. Kondisi sedang tidak menentu. Segala sesuatu tidak menentu. Kejahatan merajalela.
Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali gereja hadir untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Amin. Menjadi garam dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita juga tidak boleh berkompromi dengan dosa. Karena semua problem, kesulitan, kesukaran, penderitaan, itu semua berawal dari dosa. Memang tidak semua penderitaan itu karena dosa. Tapi hampir semua kesulitan, penderitaan, dan kesukaran itu karena dosa. Dosa itu mendatangkan hukuman. Dan hukuman itu mendatangkan penderitaan, saudaraku. Itu Alkitab yang ngomong. Coba kita lihat bersama-sama ayatnya. Ya, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cara berpikir dunia dengan surga itu sangat berbeda. Kalau dunia yang dipilih untuk bekerja itu orang yang pinter, orang yang cerdas, betul enggak? Itu konsep dunia. Tapi konsep surga, Pak, kalau dia pilih seseorang, mungkin bagi dunia dia itu bodoh. Tapi kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan yang akan memperlengkapi orang itu. Jadi orang berhikmat di situ adalah orang pintar yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Untuk mempermalukan orang yang katanya hebat. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan orang-orang seperti ini akan dipermalukan dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang secara manusia dia bodoh. Tapi ketika Tuhan memilih orang itu, Tuhan yang akan memperlengkapi dan memampukan orang itu. Sehingga orang yang mengandalkan kekuatan sendiri lihat. Oh, ternyata yang membuat kita hebat itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada 3 akibat kenapa penderitaan, kesulitan, kesukaran itu kita harus alami di bumi ini, saudaraku. Yang pertama karena dosa. Dosa manusia. Dosa membuat keluarga hancur. Dosa membuat ekonomi hancur. Dosa membuat bangsa hancur. Saudara tahu kota Niniwe hancur karena dosa, Pak. Dosa manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mendengar di berita dan melihat berita di Venezuela kapan hari itu ada gempa berkekuatan 7, sekian skala Richter. Dan menyebabkan 3.000 lebih orang yang meninggal. Bangunan luluh lantak hancur, berantakan. Bapak Ibu Saudara tahu, begitu ditelusuri, sebelumnya mereka sedang mengadakan sebuah pesta LGBT. Hampir sama di Niniwe. Mereka merayakan kebebasan. Suara yang kasih Tuhan, kebebasan itu boleh. Karena kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Tapi jangan sampai kebebasan untuk melakukan dosa. Dosa tetap dosa. Dosa mendatangkan hukuman. Dosa mendatangkan penderitaan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, solusi dari dosa itu adalah bertobat. Bertobat Pak obatnya. Coba lihat dalam Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Suami nggak tahu kalau istrinya berdosa, tapi Tuhan tahu. Istrinya tidak tahu kalau suaminya berdosa, tapi Tuhan tahu. Anak-anaknya tidak tahu kalau orang tuanya berdosa, tapi Tuhan tahu. Anak-anaknya berdosa dan orang tidak tahu, namun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi.
Tapi yang bisa memerdekakan, yang bisa menyembuhkan dan memulihkan orang ketika dosa itu diakui, saudaraku. Baru sah pengampunan itu turun ketika ada pengakuan, Mbak. Contoh, saya pinjam uangnya Pak Domi, 50.000. Saya bilang begini, Pak Domi, nanti jam 11 saya kembalikan ya Pak Domi ya. Sebelum jam 11, kira-kira ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Tapi begitu, jam 11:15, Pak Domi udah mulai, ini Pak Yusak, ini kepriwe sih. Katanya jam 11, mau kembalikan. Tapi kok jam 11 lewat sekian, kok belum dikembalikan, udah mulai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lama-kelamaan dia grundel. Dia marah. Kapan masalah itu bisa selesai? Ketika saya datang, saya jumpai, saya akui. Pak Domi, saya minta maaf ya. Saya belum bisa membayar. Konsekuensinya saya akan dimarah sama dia. Saya akan ditegur. Sebagai orang yang berbuat salah, saya nggak boleh melawan. Saya harus merendahkan diriku. Saya percaya karena Pak Domi ini orang baik, dia bermurah hati dan penuh belas kasihan, dia bilang begini, oke Pak Yusak, karena Pak Yusak datang mengaku salah, saya maafkan. Terjadi rekonsiliasi. Jadi pemulihan itu terjadi, kemerdekaan itu terjadi, berkat terjadi ketika ada pengakuan. Baru sah, Pak. Kalau Pak Domi nggak nagih, bukan berarti saya merdeka. Saya bebas. Bukan. Tapi ketika ada pengakuan dan ada penerimaan di situ, terjadi komunikasi. Setelah itu baru ada kata merdeka dan bebas, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dosa itu mendatangkan hukuman dan penderitaan. Dosa mendatangkan kesulitan dan kesukaran. Kemiskinan, kehancuran terjadi atas hidup kita dan bumi ini. Itu semua disebabkan oleh karena dosa, Pak. Dosa manusia. Dosa manusia. Dalam sejarah Alkitab, semua dosa itu mendatangkan kehancuran. Nah, solusi terbaik dari semua dosa adalah ngaku dosa sama Tuhan dan bertobat. Itu obatnya, Pak, nggak ada yang lain. Obatnya itu. Ngaku dosa dan bertobat. Itu obatnya. Katakan cuman itu obatnya. Nggak ada yang lain. Saudara mau cari obat ke warung. Nggak ada jual obat pengampunan dosa. Mau paus, mau pendeta, mau ketua sino, dia bikin surat penghapusan dosa, nggak ada. Ya, nggak ada manusia bisa menyelesaikan dosa. Hanya di Yesus. Amin. Coba lihat Galatia 6 ayat 7-8. Galatia 6 ayat 7-8. Kita baca 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, menuai, katakan amin. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi ketika kita berdosa berarti kita sedang mempermainkan Tuhan. Wah kan Tuhan itu kan maha pengasih. Oh dia kan maha penyayang. Oh dia kan Allah yang belas kasihan. Dia mengampuni, murah hati. Ya hari ini saya berdosa, nggak apa-apa sebentar lagi saya ngaku dosa, kan Tuhan ngampuni saya. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya anak, ya, dia curi uang Bapak Ibu marah nggak? Ada yang nggak marah, tapi ada juga yang
Ada juga, terus nak, terus. Silakan. Pokoknya papa taruh uang di sana nak, silakan. Yang pertama, kalau uangnya kecil, mungkin tidak marah. Karena nilainya kecil. Coba kalau nilainya besar. Habis ini kita ambil HP-nya Bu Yani. Oh, dia sebagai orang baik dia bilang gini, oke Pak, yang mau ngambil silakan, nanti saya beli lagi. Jadi yang pertama begini, mungkin tingkat kemarahannya berbeda. Bukan berarti ketika anak mengambil uang tanpa memberitahu, itu disetujui orang tua. Tentu tidak. Kenapa kita tidak marah? Itu cuma terletak pada nilai barang yang diambil. Karena mungkin nilainya kecil, jadi kita nganggap itu biasa. Kita nggak marah. Tapi kalau coba nilainya besar. Setelah itu anak itu minta maaf. Ngaku salah. Bapak Ibu senang nggak? Senang nggak? Kalau anaknya ambil sesuatu tanpa memberitahu, setelah ditegur, diingatkan, dia minta maaf. Bapak Ibu senang? Tapi setelah itu dia lakukan lagi. Setelah itu dia ngaku lagi dan Bapak Ibu maafkan. Bapak Ibu senang nggak kalau anaknya ngaku? Senang. Habis itu dia lakukan lagi. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, seperti itu. Alkitab berkata jangan kita salah menggunakan kasih karunia dari Tuhan. Kata lain begini, jangan salah menggunakan kebaikan orang tuamu. Amin. Orang tuamu memang sudah selayaknya mengampunimu dan mengasihimu. Tapi perbuatanmu itu, engkau sedang mempermainkan orang tuamu. Tapi bukankah kita sering begitu kan? Tuhan kan panjang sabar Pak. Betul. Tapi kita juga harus tahu diri dan jangan kurang ajar sama Tuhan. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Kita mempermainkan keselamatan. Oh kan istriku nggak tahu Pak. Wah suamiku nggak tahu. Oh Tuhan kan, buktinya saya baik-baik saja. Usahaku berjalan, rumah tanggaku baik. Tinggal tunggu waktu kalau tidak bertobat. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau dia menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi kita harus hati-hati. Apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita dan di dunia ini, saudaraku, ini akibat dosa-dosa yang dilakukan manusia. Coba korupsi merajalela. Katanya Indonesia ini bangsa yang agamis. Cuman bangga dengan agama. Tapi agama tidak dihidupi. Cuman bangga menjadi orang yang beragama. Agama tidak menyelamatkan kita. Yesus yang menyelamatkan. Amin. So, kalau kita beragama tetapi tidak beryesus, neraka kita. Itu maknanya hanya memuja-muji agama aja terus. Maunya agama. Gilbert, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat cuma satu, namanya Yesus. Betul apa betul? Betul. Kata Pak Gilbert. Tapi juga kata firman. Dari Pak Gilbert ambil dari Alkitab. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu. Jadi dengar baik-baik. Juru selamat cuma satu. Namanya Yesus. Jadi Bapak Ibu saudaraku, apa obatnya ketika berdosa? Bertobat Pak. Kata bertobat itu artinya begini. Tidak mengulangi kembali. Itu namanya bertobat. Kalau Anda dosa ngaku, Anda tidak bertobat itu Pak. Anda doyan. Anda doyan itu. Kalau bahasa rohaninya Anda sedang
Terikat itu. Anda sedang terbelenggu. Jadi orang yang hidup di dalam dosa itu sama dengan orang yang terikat, Pak. Orang yang terikat itu ruang geraknya terbatas. Mana ada orang berdosa kepingin diperlihatkan? Ada enggak? Pasti menyembunyikan di diri. Betul enggak? Orang yang berdosa itu pasti punya ciri khas, yaitu takut ketahuan. Halo? Ya apa ya? Semua takut ketahuan, Pak. Nggak ada yang menggumbar dosa. Kalau ada yang menggumbar dosa, itu artinya dosanya udah numpuk. udah numpuk. Udah numpuk dosanya. Jadi satu ciri khas umum orang berdosa itu, yaitu dosanya tidak mau diketahui. Yang kedua, hidup dalam ketakutan, Pak. Orang berdosa itu selalu takut, Pak. Dan takut yang umum dialami oleh semua orang ketika dia berdosa adalah takut ketahuan. Itu umum. Nggak ada orang begini, saya berselingkuh, Pak, biar istriku tahu. Nggak ada. Kalau udah ketahuan itu kepalang, Mbak. Itu karena apes katanya. Iya. Ya sama seperti ada seorang bapak, dia punya istri yang rajin bekerja. Katakan rajin bekerja. Senang kalau istrinya rajin bekerja. Kerjain rumah, ya kan? Kerjain pekerjaan rumah. Dan senang lah ya. Satu kali Bapak Ibu Saudaraku, suaminya ini setiap kali punya uang, kasih ke istrinya, uangnya selalu habis. Karena istrinya terlalu rajin. Ya, rajin pergi ke mall, rajin ke pasar, rajin ke salon, rajin ke iya arisan ya, COD, rajin pokoknya ya. Saudara jangan kasih Tuhan, kalau suaminya mengasihi istrinya dan berhikmat. Satu kali dia begini, gimana caranya ya biar uangku ini nggak habis. Bapak Ibu, suaminya itu coba lihat tempat yang paling aman di rumah untuk menyimpan sebagian uang penghasilannya. Dia menemukan ada satu lemari yang sudah cukup lama tidak dibersihkan oleh istrinya. Wah, dia lihat ini kayaknya lemari yang paling aman. Dia taruhlah di sana uangnya. Lalu bapaknya ini pergi kerja dan dia bersiul. Wah, dia kan Alkitab berkata di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. Dia pergi kerja, tapi dia ingat rumah. Pasti aman, pasti aman, pasti aman. Kan udah lama itu lemari nggak disentuh sama istriku. Itu kan pakaian-pakaian yang udah nggak pernah dipakai. Ternyata karena dasar istrinya rajin, Pak. Dia ingat, dia sudah bersih-bersihkan yang lain. Dia udah masak, dia udah cuci, dia udah setrika, dia udah ngepel, dia semua udah beres. Begitu dia nonton televisi, dia ingat satu lemari yang selama ini tidak pernah disentuh, nggak pernah dibersihkan. Dia ingat. Ya, lalu dia buka lemari sambil bersiul gitu ya. Dia buka. Bapak Ibu begitu dia hendak membereskan baju-baju lama di situ, dia lihat ternyata ada segepok uang di situ. Waduh, yang pertama dia bilang haleluya. Haleluya. Dia senang karena ada modal baru untuk jalan-jalan. Ada modal baru yang tak terduga. Bapak Ibu. Tapi yang kedua, antenanya udah mulai, radarnya udah mulai bekerja. Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan. Kalau uang aja disembunyikan, apalagi yang lain. Itu radarnya ibu-ibu begitu. Ya, kalau ibu-ibu di sini semua baik. Amin. Iya, semua baik. Radarnya udah. Suaminya juga, hatinya juga di lemari itu. Dia kerja, tapi pikirannya di lemari terus. Dia pulang, dia bersiul. Istrinya juga bersiul. Tapi yang satu bersiul, harap uangnya aman. Tapi yang satu, oh ini waktunya.
Kalau uang aja disembunyikan, apalagi yang lain. Dia, suaminya datang, "Ma, ya Pak, Ma capek Ma." "Capek, silakan duduk Pak." "Ada apa Ma, kok tumben banget ya Ma, kasih air putih?" "Iya." "Pak, tadi aku menemukan sesuatu di lemari." "Itu uang apa ya Pak?" Suaminya dengan enteng berat, "Itu uang sial." "Kok uang sial?" "Iya, udah disembunyikan juga tetap ketahuan." Jadi Bapak Ibu, sepandai-pandainya tupai melompat, ya juga pasti sepandai-pandainya orang menyimpan dosa, dosa juga akan ketahuan, Pak. Dosa itu akan ketahuan. Itu makanya solusi yang terbaik untuk memulihkan hidup kita dengan Tuhan, supaya penderitaan, kesulitan, kesukaran itu tidak mengintai hidup kita. Solusinya cuma satu, bertobat. Amin. Akui dan bertobat. Ini solusi terbaik, Pak. Nggak ada cara lain. Saudara rajin ke gereja juga tidak menjamin. Akui dan bertobat. Amin. Karena tidak semua orang ke gereja bertobat, Pak. Tidak semua orang melayani hidupnya kudus. Enggak semua. Tidak semua yang berkhotbah juga kudus hidupnya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, urusan pribadi dia dengan Tuhan ketika berdosa, akui dan bertobat. Tugas kita sebagai teman, sebagai kawan, sebagai sahabat, bantu dia untuk bangkit. Amin. Jangan menghakimi dia, tapi bantu dia. Jangan mempermalukan dia. Bantu dia. Bapak Ibu, saya punya cerita. Saya nggak cerita orang lain, saya cerita anak-anak yang tinggal di rumah saya. Anak-anak yang tinggal di rumah saya dulu, itu karakternya macam-macam. Nama saya di Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Kebun Dalam, ini apa itu namanya? Timur ya? Ya, itu nama saya itu sudah tercatat semua di situ. Karena menolong, menyelamatkan, mengeluarkan anak-anak saya dari penjara. Dan saya menyelesaikan orang yang mau baku bunuh di tempat obat-obatan terlarang. Polisi panggil dan saya datang mendamaikan sekitar jam 12 sampai jam 1 malam di kantor polisi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nah anak-anak saya, itu kan mereka cukup lama tinggal dengan saya. Tapi tidak semua baik karakternya. Ada yang curi, ada yang nipu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya punya uang, nggak banyak, itu cuma 15 juta. Saya taruh. Bapak Ibu, uang itu, uang saya mau kasih hadiah buat Bu Yusak. Pokoknya uang 15 juta itu saya nggak mau sentuh, pokoknya dia mau beli apa saja yang dia suka, terserah dia. Terserah dia. Bapak Ibu Saudaraku, begitu saya suruh dia membuka tempat taruh uang itu, karena uangnya nggak ada, cuma sisa 1.500.000. Bapak Ibu, hatinya sedih. Hatiku juga sedih karena saya ingin menyenangkan dia. Uang itu saya nggak ganggu gugat. Pokoknya dia mau beli apa saja yang dia suka. Dia mau beli emas, mau beli motor, terserah. Pokoknya saya nggak ganggu gugat. 15 juta. Bapak Ibu Saudara tahu. Yang ngambil itu bukan orang luar. Tapi anak yang tinggal di rumah saya. Iya. Anak binaan. Anak rohani kita. Tablet hilang. HP hilang. Uang kolektan hilang. Yang ngambil mereka, Pak. Tapi Bapak Ibu, saya pernah berjanji buat mereka begini. Ketika mereka mengakui itu, saya tidak akan cerita namamu. Mungkin peristiwa ini saya saksikan, tapi namamu saya tidak akan pernah ceritakan. Sebab saya tidak ingin kalian malu. Yang penting, kalian berubah dan bertobat. Bapak Ibu sampai mereka wisuda, dan sekarang mereka semua pada jadi. Dan saya berjanji tidak akan pernah cerita nama mereka. Ke siapapun dan kepada siapapun. Termasuk ke anak-anak saya 3 orang, saya tidak pernah cerita. Karena yang kuharapkan adalah pertobatan mereka, bukan
mereka dipermalukan. Kalau orang Farisi, mereka ingin mempermalukan orang yang berdosa. Karena dengan mempermalukan orang berdosa itu kebanggaan mereka. Tapi Yesus, justru keselamatan orang berdosa jauh lebih penting. Amin. Dan dia bertobat dari dosanya, itu jauh lebih penting. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bagaimana sesama pendosa saling mempermalukan? Nggak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak itu sekarang semua pada jadi. Tidak semua mereka nggak benar. Ada beberapa yang baik, sekarang semua jadi. Tapi di antara semua anak-anak itu, semua jadi, Pak. Bisa kok buat saya untuk mempermalukan, bisa. Saya datang ke kampusnya. Dan jemaat tidak ada satupun yang tahu sampai hari ini. 3 anak saya pun juga tidak ada yang tahu. Itu gak gampang. Kalau yang nyuri, yang nakal orang luar, itu mungkin saudara mudah mengampuni. Tapi kalau orang yang satu rumah dengan saudara, disitulah pengampunan yang nyata, yang real itu. Bukan sekedar omongan. Jadi saya lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, coba lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, baca 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang Tuhan itu harus terang melalui saudara. Amin. Melalui kita. Ayat selanjutnya. Yesaya 44 ayat 2, ayat 22. Ayat terakhir. Yesaya 44 ayat 22. 1, 2, 3. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Katakan amin. Dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi ketika kita bertobat, itu artinya kita sedang kembali kepada Tuhan. Jadi obat dari dosa itu bertobat. Pak. Itu obatnya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Seorang nggak bisa dosa itu dibalas dengan perpuluhan, dibayar dengan perpuluhan. Perpuluhan itu soal lain. Rajin ibadah soal lain, pelayanan soal lain. Doa soal lain. Dosa tetap dosa. Dosa hanya obatnya diakui dan bertobat. Itu obatnya. Itu obatnya. Ya. Itu obatnya. Nggak ada yang lain. Aku sama Tuhan. Ya, aku sama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dosa kecerobohan. Katakan kecerobohan. Yang membuat kita menderita, mengalami kesulitan, kesukaran. Kadang bukan karena hal lain. Karena kecerobohan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, satu kali tahun 1994 sebuah pesawat dan membawa penumpang sekitar 75 orang itu jatuh, Pak. Jatuh. Nah, begitu diselidiki, ternyata penyebab kecelakaan dari pesawat ini, Bapak Ibu Saudaraku, seorang pilot dia membawa 2 putranya dan duduk di kokpit. Nah, tentu seorang Separuh yang kasih Tuhan, anaknya ditaruh di sebelah kiri. 2 anaknya. Anak yang pertama namanya Elder. Elder itu 15 tahun dan Yana itu 12 tahun. Dia punya 2 anak mengikuti penerbangan itu. Bapaknya di sebelah sedang mengendalikan pesawat lalu bercengkerama cuman gak memandang 2 wajah anak ini. Ngobrol tetap lihat ke depan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata anaknya yang usia 15 tahun ini iseng-iseng, Pak. Dia mematikan, saya tulis di sini tadi, saya lihat dulu nanti takut salah.
Rupanya saudaraku, dia mematikan sebuah tombol. Di mana tombol itu salah satu kunci supaya pesawat itu tetap terbang. Jadi dia matikan tombolnya. Membuat pesawat itu mati mesin. Nah, waktu mati mesin Bapak Ibu saudaraku, bapaknya ini panik, cuman sudah tidak punya cukup waktu untuk bisa mengendalikan pesawat itu. Karena dia panik, dia bingung kenapa mesinnya tiba-tiba mati. Dia nggak mencurigai kalau anaknya. Dia nggak mencurigai. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pesawat ini jatuh. Pilot dan 2 anaknya dan 75 penumpang nyatakan meninggal dunia. Nah setelah saudaraku, investigasi, ditemukanlah penyebabnya. Ternyata anak yang usia 15 tahun itu, dia memencetkan tombol yang dapat mematikan mesin pesawat. Bapak Ibu saudaraku. Akibat kecerobohan orang tua. Bapak Ibu saudaraku, terkadang penderitaan, kesulitan, kesukaran itu bukan karena setan, bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena kecerobohan kita. Udah tahu diabetes, lihat coklat, aduh nikmat. Ya kan? Udah tahu asam urat, lihat emping melinjo. Haleluya. Duren, apalagi Pak? Iya. Aduh, haleluya. Udah tahu kolesterol. Lihat kaki babi. Waduh, Tuhan. Empuk lagi. Aduh. Olahraga baik enggak? Baik enggak? Tapi enggak boleh terforsi. Semua ada batasnya. Makan minum juga ada batasnya. Tidur juga ada batasnya. Amin. Bapak Ibu senang punya anak yang tidur terus nggak bangun-bangun. Diri dalam hal makanan, pengendalian diri dalam hal olahraga, pengendalian diri dalam hobi, pengendalian diri dalam apa lagi? Bekerja. Pak, saya kan berjuang untuk keluarga. Saya bekerja untuk keluarga. Tapi seringkali demi pekerjaan, banyak orang rela mengorbankan keluarga. Coba lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara ya. Lihat. Galatia 5, 22-23. Galatia 5, 22-23. Ya ini tentang pengendalian diri. Obatnya ini Pak, jangan rakus kita ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang... Jadi seringkali penyakit itu datang karena kecerobohan kita. Amin. Karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena pelanggaran kita. Kalau kolesterol ya kurangi makan apa Pak Domi? Ya, mendoan enak apa enggak? Tapi perlu dibatasi. Bagi-bagi, jangan rakus. Bagi-bagi Pak, benar. Harus berbagi Pak Alek. Ya, jangan tanggung sendiri. Berbagi itu baik, amin. Iya. Berbagi. Kalau ada coklat di rumah ya berbagi coklatnya. Kalau ada emping ya berbagi. Kalau ada apa lagi? Ada apa lagi? Mendoan. Berbagi Pak. Iya kan? Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, seringkali kesulitan kesukaran datang karena kecerobohan kita sendiri. Amin. Karena rakus kata Pak Halim. Jadi kita perlu berbagi. Perlu ada pengendalian di diri. Kalau penghasilan cuma 1 juta, ya pengeluarannya jangan 1,5 juta. Tapi memang pengeluarannya pasti 1,5 juta. Berarti Bapak Ibu harus cari sampingan. Amin. Iya.
Biar saudara nanti tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Amin. Iya, tapi memang pengeluarannya 1,5 juta, Pak. Tidak bisa tidak. Berarti caranya adalah Bapak Ibu harus cari tambahan. Cari tambahan. Bapak Ibu, kenapa? Saya mau kasih tahu. Kenapa Bu Yusak itu? Dia rela-rela jual angkringan. Karena itu ada sebabnya. Oke. Gereja ini cukup untuk biaya. Untuk kebutuhan gereja ini. Daripada di rumah dia nongkrong, cuma liatin WA, liatin paket, ya kan, liatin COD terus, atau Shopee, ya kan, shopping, habis lihat Shopee, shopping, haleluya, ya kan, udah dia jualan itu untuk tambahan kebutuhan anak-anaknya. Ngapain malu? Bapak Ibu harus malu kalau pendeta suara suka minta-minta. Amin. Ya, saya nggak malu. Selama itu hal yang baik yang dikerjakan. Karena malu nggak mendatangkan uang. Gengsi nggak mendatangkan uang. Jadi saya nggak perlu gengsi untuk itu. Daripada saya hidup dalam kesulitan. Ya. Jadi Bapak Ibu suara ingin kasih Tuhan, dia kerjakan itu. Jadi Bapak Ibu kita harus belajar mengendalikan diri. Amin. Manage waktu saudara dengan baik. Manage. Sebab segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Jadi diatur Pak waktunya. Untuk bekerja diatur. Olahraga. Saya semalam olahraga keliling jalan kaki mungkin lebih dari 6 atau 8 kilo. Saya jalan kaki. Jadi habis saya bantu Bu Yusak, saya bilang, Bu, saya olahraga ya. Olahraga, keliling kota, jalan kaki. Oh iya, jadi keliling. Sebentar saya lari, sebentar saya jalan. Bapak Ibu saudaraku, memang pendeta kalau ketemu anak Tuhan yang baik di mana-mana, ajak makan Pak. Saya bilang, saya sedang olahraga. Loh udah waktunya makan Pak Yusak, bukan waktunya olahraga. Saya bilang, saya punya misi untuk menurunkan berat badan. Jadi saya punya misi untuk, loh iya nanti habis makan lanjut olahraga. Ya bukan olahraga, saya tidur Pak habis ini. Saya tidur. Jadi ketemu suami istri lagi makan di ayam goreng Bapak Ibu saudaraku. Itu kan saya keliling. Jadi ya pokoknya sekitar 7-8 kilo lah. Saya muter gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketemu suami istri lagi makan ayam goreng. Begitu saya intip ayam gorengnya memang menggiurkan Pak. Tapi misiku jauh lebih berat, jauh lebih besar. Jadi saya nggak mau mimpiku kalah gara-gara ayam goreng. Jadi Bapak Ibu saya bilang, saya mau olahraga karena saya punya misi ini Pak. Tuh nanti olahraga lagi habis ini. Bukan olahraga Pak, habis makan saya ngantuk pasti. Tidur. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu makan. Ya ketemu pendeta begitu kan luar biasa tawarnya makan. Saya tadi mau ngomong begini, mentahannya aja. Iya kan? Iya, jadi mentahannya. Jadi silakan masak sendiri ya Pak. Oke, yang ketiga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya. Apa yang membuat kita mengalami krisis, kesulitan, kesukaran, penderitaan. Yang kedua tadi, itu karena kecerobohan kita. Amin. Kebodohan kita, kesalahan kita sendiri. Kita salah manage uang, kita salah manage pekerjaan, kita salah memanage keluarga, jadi mendatangkan masalah. Ya, saya hamba Tuhan dari semenjak bertobat sampai sekarang itu saya tidak punya utang.
Karena saya belajar untuk manage uang, Pak. Dulu waktu kuliah, itu saya dapat berkat. Saya punya misi, saya punya mimpi ke depan. Mimpi saya ada 3. Yang pertama, saya kuliah, saya bayar sendiri. Yang kedua, saya menikah, tidak melibatkan orang tua dalam pembiayaan. Kuliah, menikah. Dan yang ketiga, ketika orang tua saya datang, mereka tidak mengeluarkan biaya apapun. Itu mimpi saya waktu saya bertobat. Dan 3-tiganya semua terjadi, Bapak Ibu. Semua tergenapi. Jadi kenapa? Karena saya belajar manage uangnya. Ada keperluan yang tidak terlalu penting, saya nggak perlu keluar. Saya manage, saya atur uangnya. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang saya sampaikan ke istri saya. Dan sebelum saya menikah, saya sudah mengkonselingkan orang yang mau menikah, Pak. Saya pacar aja belum punya waktu itu. Bahkan konseling orang yang sudah menikah. Sudah menikah. Istrinya dikonseling sama Pak Gembala, suaminya dikonseling sama saya. Bapak Ibu tahu, di situ kan saya cuma menyampaikan teori. Praktiknya kan saya belum punya. Itu makanya waktu saya mau menikah, saya survei, Pak. Saya mempersiapkan diri. Saya ikut seminar tentang pernikahan. Saya ikut seminar tentang mengelola keuangan. Saya belajar cara memperlakukan istri bagaimana, cara memperlakukan anak bagaimana. Itu saya sebelum menikah. Saya ikut semua. Saya survei. Keluarga pendeta problemnya apa? Keluarga pengusaha itu problemnya apa? Keluarga karyawan itu problemnya apa? Ternyata keluarga pendeta, pengusaha, jemaat sama-sama punya masalah. Saudara pikir pendeta tidak punya masalah? Masalah pendeta siapa? Ya masalah jemaatnya dia pikirin. Dia ikut mikirin. Jadi Bapak Ibu dia juga punya masalah. Jadi saya survei, Pak. Lihat, saya belajar dari situ. Oh ternyata semua orang pada dasarnya punya masalah. Yang bedakan itulah cara mereka menyelesaikan masalah. Itu yang seringkali berbeda. Jadi saya belajar. Termasuk problem yang sering terjadi dalam keluarga apa? Keuangan. Itu makanya kalau menikah, pastikan saudara punya uang. Pak, kami berjalan dengan cinta. Makan itu cinta. Iya, cinta itu penting. Penting sekali. Tapi itu waktu membangun hubungan. Tapi begitu menikah. Pak Purba, butuh nasi tidak? Butuh makanan, butuh minuman, lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dihadirkan hanya cinta. Bapak Ibu harus berjuang. Jadi Bapak Ibu, saya punya moto, saya tidak mau istri saya menderita gara-gara saya. Makanya saya nabung, Pak. Nabung. Sebelum menikah itu saya nabung. Saya mahasiswa tapi saya nabung. Saya sisihkan. Itu makanya waktu saya kuliah, saya satu-satunya mahasiswa yang tidak punya HP. Tapi begitu mau tamat, Pak, mau wisuda. Bapak Ibu tahu, begitu mau wisuda, saya berdiri di pintu. Ini ada hamba Tuhan sama istrinya. Di sini teman-teman full timer. Saya berdiri. Tiba-tiba Pak Gembala itu kasih HP baru ke istrinya. Waktu dia kasih dalam hatiku begini, Pak. HP itu nanti akan buat kamu. Tapi dalam hati. Suaminya beli HP baru. HP baru itu untuk istrinya. Begitu dia kasih ke istrinya. Dalam hatiku. Nanti HP itu buat kamu. Bapak Ibu, betul. Ternyata waktu saya wisuda, hadiah dari Pak Gembala dan Bu Gembala, itu HP itu Bapak Ibu. Saudara tahu teman-teman saya yang kuliah mau wisuda, semua HP-nya dijual untuk bayar wisuda. Nah saya dapat HP, Pak. Itu karena apa? Memanage keuangan, atur keuangannya. Memang malu, Pak. Mahasiswa yang lain semua pegang HP. Saya nggak punya. Saya nggak punya HP.
Sampai mau wisuda baru punya HP. Malu? Iya malu. Teman-teman saya harus bertunda, harus dapat dispensasi untuk ikut ujian. Saya tidak. Karena saya mengutamakan uang ujian. Baru keperluan yang lain. Saya kurangi makan di warteg. Saya kurangin jalan-jalan. Kenapa? Mengutamakan uang kuliah dulu baru yang lain-lain. Ngatur uangnya. Manage uangnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi mimpi saya tergenapi sama Bu Yusak. Kami berdua menikah. Orang tua, keluarga saksikan. Dan mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Itu lahir dari sebuah mimpi dan belajar memanage berkat yang ada. Ya, itu mimpi saya. Tapi kalau Bapak Ibu orang tuanya mampu, puji Tuhan memang menyediakan untuk anaknya itu baik. Orang tua yang baik kan menyediakan sesuatu buat anak-anaknya. Amin. Ya kebetulan orang tua saya orang tua yang sederhana. Jadi nggak bisa saya andalkan. Justru membuat mereka bahagia itu mimpi saya. Saya buat orang tua saya bahagia waktu saya menikah. Waktu saya wisuda. Orang tua saya datang. Saya bilang sama dia begini, Pak, jangan mengeluarkan uang. Saya yang siapin PP tiketnya. Dan selama di Bali, tinggal sama saya. Jangan keluarkan uang. Saya yang keluarkan uang. Itu saya bukan tiba-tiba, Pak. Itu saya belajar manage uangnya. Karena sudah ada uangnya, baru saya ngomong ke orang tua. Saya lakukan itu. Manage. Ya, dan begitu juga gereja kita. Kenapa gereja kita bisa sampai sekarang? Bapak Ibu, bukan saya ngomong tentang uang biar Bapak Ibu nanti memberi. Saya lebih suka memberi orang, memberi karena belas kasihan, karena memang dia mengerti kenapa dia memberi. Jadi begini Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan kita, itu uang gereja itu minusnya cukup besar dari dulu. Tapi saya bukan pendeta yang suka mengeluh untuk itu. Itu makanya istri saya bisa jualan. Saya bantu dia jualan. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan dalam pelayanan ini. Saya nggak minta kemana-mana. Saya jualan sama dia. Dia pernah jual hijab, Pak. Biar Bapak Ibu tahu. Diposting. Dibeli orang. Saya jual sepatu. Wah, jual bawang. Tuh. Jual cabai. Saya lakukan itu biar Bapak Ibu tahu. Saya nggak mengandalkan uang gereja kita. Pikirku bagaimana supaya pelayanan ini berjalan. Bagaimana supaya pelayanan ini tetap berjalan. Saya nggak boleh bergantung. Saya harus berusaha apa yang bisa saya lakukan. Ya, saya lakukan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan perlu manage Pak. Semua yang ada ini perlu di manage. Seringkali kecerobohan kita dalam menggunakan uang, dalam memakai keuangan, membuat kita mengalami kesulitan. Dalam berinvestasi juga Bapak Ibu harus pikir baik-baik. Harus pikir matang-matang. Kalau begitu saudara berinvestasi, ada kerugian di situ, saudara jangan salahkan Tuhan, amin. Belajar jadi orang Kristen yang bertanggung jawab dengan keputusannya. Amin. Keputusan kita itu siap bertanggung jawab. Sekalipun kalau berhasil puji Tuhan. Kalau gagal jangan salahkan Tuhan. Amin. Belajar bertanggung jawab. Tuhan ampuni saya kalau langkah yang saya ambil ini salah. Investasi yang saya kerjakan ini keliru. Ampuni saya Tuhan. Cuman itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Bukan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Semua kesulitan, kesukaran, sebagian besar itu akibat karena dosa. Namun ada penderitaan, ada kesulitan, kesukaran yang bukan karena dosa. Tapi karena nama Yesus.
Coba lihat ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan jangan gentar. Ketika seorang mendoakan orang dan seorang ditolak, jangan kecewa. Amin. Jangan kecewa. Terus doakan orang. Ketika seorang mendoakan orang, doanya biar orang itu sembuh, tapi justru yang sebaliknya yang terjadi. Dan orang-orang itu tidak percaya dengan saudara, jangan kecil hati. Amin. Jangan kecil hati. Jangan kecewa. Dan juga karena kebenaran. Kamu sok suci, sok kudus. Ya, nggak usah kita ambil hati. Ya, nggak usah ambil hati. Habis itu pasal 4 ayat 14. Ayat terakhir. Ya, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kalau digebukin gara-gara mencuri, ya jangan bilang Tuhan saya tanggung. Jangan, Tuhan kenapa cobaan ini datang kepadaku. Ya you digebukin karena mencuri. Ya kan? Kalau digebukin karena memberitakan Injil, ya, karena nama Kristus, Alkitab berkata berbahagia, Pak. Pak, bahagianya gimana sih, Pak, digebuk? Kata di situ kan yang dipakai itu kan berbahagia. Artinya begini, jangan kamu berhenti memberitakan Injil ketika kamu mungkin mendapatkan kekerasan dari pemberitaan Injil itu. Diterjemahkan pakai kata berbahagia. Diterjemahkan pakai kata berbahagia. Artinya begini, jangan berhenti untuk memberitakan Injil, jangan pernah berhenti mendoakan, jangan berhenti berbuat baik. Ya. Ketika seorang nolong orang, saudara ditipu, ya jangan berhenti berbuat baik. Itu artinya tetap berbahagia. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada penderitaan karena dosa, ada penderitaan karena kecerobohan kita, ada penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena kebenaran, terus lanjutkan itu. Tapi penderitaan karena kecerobohan, karena dosa, harus bertobat. Harus bertobat. Ya, karena kecerobohan tadi kita harus mengendalikan diri. Ada orang langsung out karena kesedak bakso. Karena dia kepingin, baksonya enak, jadi dia gak berhenti. Baksonya gak bisa ditelan, kesedak, langsung out. Jadi kata Pak Halim, jangan rakus, kita berbagi. Ya, amin. Iya, kalau asam urat ada empingnya, bagi empingnya. Kalau lagi kena gula, lihat coklat, ya berbagi coklatnya. Kalau ada makanan, ya berbagi. Kalau ada kaki babi, luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara kini kasih Tuhan, ada penderitaan karena kebenaran, lanjutkan. Amin. Tapi ada penyakit, ada masalah karena kecerobohan dan kebodohan kita. Ya harus belajar introspeksi di diri kita. Kalau karena dosa, ya bertobat. Kalau karena tidak bisa mengendalikan diri, ya belajar mengendalikan diri. Bu Yusak seringkali tegur saya karena olahraga. Saya kan kadang olahraganya itu lupa. Begitu pulang saya penggas. Papa, olahraga, orang lain pulang seger. Pak Yusak pulang malah penggas. Lihat usia. Saya bilang kadang saya lupa usia.
Karena semangat berolahraga lupa kalau kakinya bermasalah. Ya. Orang lain pulang seger, saya pulang, mah tolong pijitin dong. Encok semua. Kenapa? Karena nggak tahu batasan. Olahraga memang baik, tapi yang baik itu juga ada batasannya. Amin. Gula baik enggak? Baik. Tapi kalau berlebihan jadi masalah dia. Makan emping dengan soto enak nggak Bapak Ibu? Enak. Tapi kalau setiap hari makan emping, ya asam urat. Obatnya apa? Pengendalian diri. Amin. Oh, dijamu. Jaga mulut. Emping itu enak. Saya hobi sekali makan emping. Om itu jual emping. Bapak Ibu yang perlu emping silakan. Iya. Ini saya nggak jualan dari mimbar. Jadi sebagai gembala yang baik buka jalan gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat. Yang kedua pengendalian diri. Yang ketiga lanjutkan. Katakan lanjutkan. Ya. Jadi ada yang kita hentikan, ada yang kita lanjutkan. Yang kita lanjutkan adalah kebenaran. Jangan berhenti untuk hidup dalam kebenaran. Sekalipun terkadang gara-gara kebenaran, nama kita jadi dijelekin orang. Karena kebenaran kita dihina orang. Karena tidak semua kebenaran itu diterima orang, Pak. Pak Purba pindah rumah ke sini, ada tetangganya yang iri hati. Ban mobilnya dikembesin. Iya. Enggak diajak berantem sama iri hati. Tapi Pak Purba ini dengan bijaksana. Dia mengampuni tetangga itu. Karena hidup dalam bertetangga, kita harus saling memaafkan. Mari tutup mata saudara, kita terima perjamuan kudus.